قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Syara'a, Allah telah mensyariatkan lakum untuk kamu semua minid dini dari agama, syariat tatanan agama, wasa yang Allah telah memerintahkan bihi dengannya Nuhan Nabi Nuh, waladzi dan agama awhayna yang telah aku wahyukan ilaika kepada engkau, wama dan agama wasayna yang aku telah perintahkan bihi dengannya Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa. Apa isinya agama itu? An aqimu, bahwasanya tegakkanlah oleh kamu semua, tegakkanlah olehmu semua ad-din agama, wala tatafarraqu dan kamu jangan berpecah belah di dalam urusan agama. Kabur berat alal musyrikin, atas orang-orang musyrikin, ma tad'uhum, perkara atau agama yang engkau mengajak mereka ilahi kepadanya. Allah yastabi, memilih ilahi kepada Allah man yasha, orang yang Allah kehendaki, wa yahdi dan Allah memberikan petunjuk ilahi kepada Allah man yunib, orang yang inabah, orang yang kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya Allah telah mensyariatkan untuk kamu agama yang Allah dulu telah perintahkan untuk mengamalkannya kepada Nabi Nuh, dan agama yang telah diwahyukan olehku kepada engkau Muhammad, dan agama yang telah engkau wahyukan kepadanya dengannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Allah telah memerintahkan kita, telah mensyariatkan untuk kita, telah mendatangkan untuk kita agama. Yang agama ini bukan main-main. Ini agama yang dulu diperintahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu awalnya Rasul yang diperintahkan untuk dakwah pada orang-orang kafir. Jadi sebelum Nabi Nuh itu, Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, itu dakwahnya itu kepada orang Islam. Waktu itu orang itu masih Islam semua. Tapi banyak penyelewengan. Sebagian riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan kira-kira 10 generasi pertama manusia ini masih Islam semua. Tetapi banyak penyelewengan. Maka Nabi Adam alaihissalam terus diteruskan putranya yaitu Nabi Syekh alaihissalam, terus Nabi Idris alaihissalam, itu dakwah kepada orang Islam. Tetapi zaman Nabi Nuh itu orang sudah banyak kafir. Maka dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi Nuh itu awalnya para rasul. Maksudnya awalnya para rasul yang dikirim untuk orang kafir. Awalnya para rasul ya Nabi Adam. Dan yang disyariatkan pada kamu itu agama yang aku telah wahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan agama yang telah aku wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini ulul azmi minar rusul. Di agama yang Allah berikan kepada umat ini agama yang dulu diberikan atau diwahyukan kepada ulul azmi minar rusul, pimpinannya para rasul, orang-orang yang ulul azmi, rasul yang betul-betul punya mental yang sangat kuat. Nabi Nuh diceritakan bagaimana dakwah sekian ratus tahun, Nabi Ibrahim bagaimana menghadapi Namrud, Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun, Nabi Isa menghadapi orang-orang Rom, orang-orang kafir Rom. Jadi agama yang Allah berikan kepada kamu ini agama yang dulu Allah turunkan kepada pimpinannya para nabi, dan juga agama yang telah diwahyukan oleh Allah kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad, baru Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini kalau untuk urutan waktu kan mestinya Nabi kita itu yang terakhir, ya. Urutan waktu kan Nabi yang terakhir disebut terakhir itu mestinya. Tapi kok disebut kedua. Kalau urusan derajat Nabi kita yang pertama, mestinya harus yang nomor 1. Tapi kok
kok disebutkan di sini yang nabi kita yang kedua, itu bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam. Nanti sebagian ada orang yang punya pemikiran, karena ada pertama kali nabi yang dikirim untuk seluruh manusia itu Nabi Nuh. Nah, waktu itu manusia belum begitu banyak. Terus nabi yang kedua yang diutus untuk seluruh manusia itu nabi kita. Jadi zaman Nabi Nuh itu orang itu baru satu kelompok, belum ada bangsa-bangsa, itu belum ada. Maka Nabi Nuh itu dikirim, pertama kali nabi dikirim untuk seluruh manusia. Memang manusia belum banyak. Dan nabi kita ini juga dikirim oleh Allah untuk seluruh manusia ketika manusia sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berceceran seluruh dunia. Maka di sini urutan waktu, berarti nabi pertama yang diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia, Nabi Musa, yang kedua nabi kita. Cuman beda, zaman Nabi Nuh orang masih sedikit, baru satu kelompok. Zaman nabi kita ini sudah manusia itu seluruh dunia. Nabi-nabi yang lain itu ulul azmi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dikirim oleh Allah untuk bangsa yang tertentu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi ini sudah menjadi mufakatnya para ulama, ijma'nya para ulama. Tentu syariat yang Allah berikan kepada kita ini, walaupun ada kesamaan dengan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi ulul azmi tadi itu, tapi juga ada perbedaannya, yang semuanya itu sudah dijelaskan oleh yang terakhir, Nabi Agung Muhammad SAW. Kita mengikuti para nabi, mengikuti para rasul, mengikuti para ulul azmi minar rasul, tetapi lewat jalan nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Ikuti para nabi, mengikuti para rasul, mengikuti ulul azmi minar rasul, tapi harus melalui stempelnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh mengikuti Nabi Ibrahim langsung, nggak boleh, harus melalui baginda Muhammad SAW. Karena apa? Memang Nabi terakhir ini menghapus seluruh syariat sebelumnya. Yang pertama, yang kedua kali syariat yang sebelum Nabi kita itu sudah tidak ada datanya yang jelas. Syariat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sudah tidak ada datanya yang bisa dipercaya. Kitab-kitabnya sudah banyak pemalsuan. Maka kita tidak boleh mengikuti syariatnya nabi-nabi yang dulu kecuali melalui yang agung Nabi Muhammad SAW. Terus syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para pimpinan Rasul ini tadi, itu ada kesamaannya. Kesamaannya apa? An aqimuddin, bahwasanya tegakkanlah agama. Jadi kita ini punya tugas untuk menegakkan agama. Bukan hanya mengamalkan agama, menegakkan agama. Menegakkan agama itu bagaimana? Ini dari kata-kata aqoma yuqimu, dari kata-kata qomat asuk. Dalam bahasa Arab, qomat asuk. Qomat telah, kalau bahasa terjemah letterleknya, qomat maknanya berdiri. Qomat asuk telah berdiri pasar. Qomat asuk sudah telah berdiri apa? Pasar. Tapi maknanya qomat asuk itu dalam bahasa Arab maknanya itu pasar itu sudah berjalan kegiatannya. Ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya. Nah, kegiatan pasar berjalan itu namanya qomat asuk. Itu juga qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu maksudnya apa? Kegiatan sholat sudah dimulai. Ada imamnya, ada makmumnya, terus dimulai Allahu Akbar, berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya. Itu namanya qomat as-shalah. Jadi kalau orang itu sholat sendirian, itu namanya belum qomati shalah, qad qomati shalah. Qad qomati shalah itu kegiatan sholat sudah berjalan. Ada imam, ada makmum. Asal maknanya begitu. Adapun sholat sendirian boleh dan sebagainya itu lain lagi. Asal maknanya qomat itu kegiatan sudah berjalan. Seperti pasar ada barang, ada jual beli, ada kegiatan. Jadi iqamati sholah itu maknanya bukan hanya kita sholat sendirian. Iqamati sholah itu mengadakan kegiatan sholat. Asal maknanya bahasa itu begitu maksudnya. Jadi iqamati sholah itu harus berjamaah, maksudnya begitu. Untuk sholat-sholat fardu maksudnya. Sholat itu Nabi mengerjakannya 5 waktu itu seumur hidup berjamaah. Waktu perang pun ya berjamaah.
Maka orang sholat tidak berjamaah itu ya sudah sholat tapi belum iqamatus sholat yang sempurna. Iqamatus sholat tapi iqamatus sholat yang belum sempurna. Nah, terus an aqimuddin, iqamatuddin itu bagaimana? Suasana agama dihidupkan. Agama itu apa? Imannya, ibadahnya, taklimnya, akhlaknya, dan semuanya. Seluruh amalan agama itu, kegiatan agama itu dihidupkan. Itu namanya iqamatuddin. Ini pembahasan bahasa supaya kamu tahu. Anaqimuddin, tegakkan agama segimana? Imannya lurus, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, muasyarahnya lurus, ilmunya lurus, akhlaknya lurus, ekonominya lurus, sesuai dengan agama. Pergaulan laki-laki perempuan dengan cara yang benar, tutup aurat dengan cara yang benar, itu bagian dari iqamatuddin. Seperti mana iqamatus shalah ya? Ada imamnya, ada makmumnya. Ada imamnya, ada makmumnya, tapi enggak sholat ya bukan iqamatus shalah. Ada imamnya, ada makmumnya, telanjang semua, enggak nutup aurat ya bukan sholat. Ada imamnya, ada makmumnya, sholat, enggak wudu ya bukan sholat. Iqamatus shalah itu semua aturan yang kaitan dengan sholat itu dihidupkan semua. Itu namanya iqamatus shalah. Kalau dikurangi, ya terus nanti pembahasannya bab fikih. Ada yang dikurangi membatalkan, ada yang dikurangi tidak membatalkan. Tapi makna iqamatus shalah itu harus dikerjakan semua. Adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, semua dikerjakan. Baru namanya iqamatus shalah. Paham? Lah iqamatuddin juga begitu. Seluruh aturan agama dihidupkan. Sholat saja siang dan malam. Enggak mau ngaji. Ini bukan iqamatuddin. Ngaji terus. Ada kemaksiatan dibiarin aja. Ngapain kamu? Sini. Kamu sini. Mau lihat apa kamu? Sini loh. Duduk sini. Lihat saya. Udah. Nanti kan sempat alim kamu lihat saya. Apa tadi? Iqamatuddin. Seluruh aturan agama dihidupkan. Itu namanya baru iqamatuddin. Ngaji saja kemaksiatan dibiarin, tidak ada amar nahi mungkar, belum iqamatuddin yang sempurna. Dakwah saja tapi nggak mau ngaji juga bukan iqamatuddin yang sempurna. Pokoknya seluruh aturan agama dihidupkan, itu namanya iqamatuddin. An aqimuddin. Ini tugas kita ini. Jadi agama yang diberikan oleh Allah pada kamu ini agama yang dulu diturunkan kepada pimpinannya para nabi dan para rasul. Bukan hanya para nabi para rasul, pimpinannya para nabi para rasul. Masya Allah. Pimpinannya para nabi para rasul itu semua berjuang menghidupkan agama dalam suasana-suasana yang sangat sulit. Jadi kalau kamu itu nggak mau berjuang, nggak mau menghadapi perkara-perkara yang sulit untuk menghidupkan agama, pokoknya saya sudah Islam, syahadat mantap, sholat, zakat dikit-dikit, puasa kadang-kadang, haji kalau mampu, dah, pokoknya selamat. Nah, nggak mau yang susah-susah itu apa itu, nggak usah susah-susah, nggak usah repot-repot, dalon-dalon asalkan kelakon. Nah, si penting nggak ngeleki wong ya wis, kata istilahnya orang Jawa gitu. Orang Jawa itu punya pemikiran, pokoknya nggak ganggu orang ya udah toh. Saya itu nggak pernah ganggu orang. Orang kalau sudah nggak pernah ganggu orang kan orang baik, surga. Katanya orang Jawa itu gitu. Nah itu belum iqamatuddin. Belum iqamatuddin. Iqamatuddin itu kamu harus usaha mewujudkan masyarakat yang agama, harus begitu. Ngamalkan agama dalam segala bidangnya. Dimulai dari imannya lurus, sholatnya lurus, ibadahnya yang lain-lain lurus, muamalahnya lurus, tidak riba, pakaiannya tutup aurat yang sempurna, ekonominya ekonomi yang halal betul, akhlaknya akhlak yang baik. Kalau ada tamu tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kantornya Al-Fatah itu mana? Tuh saya mau daftar ya. Oh sana pak, sana loh, pokoknya pojokan sana. Terus kamu tinggal jalan, itu akhlak yang baik belum? Kamu antar, saya antar pak ke sana. Nah, itu baru akhlak yang baik. Akhirnya sampai di sana dia nggak ketemu kantornya. Tanya lagi, di mana itu? Oh, keliru, bukan di sini, di sana. Putar lagi. Itu ilmunya orang Arab sekarang. Kalau ditanya itu, pokoknya ingatnya aja. Sana itu, sana. Sampai bisa tanya lagi, sana. Jadi orang itu bisa berputar satu hari gara-gara bertanya itu.
Nah, itu bukan akhlak yang baik. Kalau kamu mau membantu, tuntun dia sampai ke tempat yang ditunjukkan. Insyaallah. Kalau ada tamu mau ke markas, kamu bawa sepeda motor, itu baiknya diboncengkan apa enggak? Diboncengkan. Kalau laki-laki sama laki-laki loh, tapi perempuan sama perempuan. Jadi ini akhlak ini penting. Ini juga bagian dari agama. Termasuk aqimuddin, masuk kebersihan, semua bersih, kamar bersih, masjid bersih, WC bersih. Ini juga iqamatuddin juga ini. Karena itu bagian dari perintah agama, nadzafah itu. Ngaji tawajuh, jangan toleh kanan toleh kiri, itu bagian dari agama juga. Itu bagian dari agama. Adab ngaji, adab sholat, adab masjid, adab dengan orang tua, adab dengan anak, adab dengan suami, adab dengan istri, adab di jalan. Bukan hanya itu saja, kita harus menghidupkan uruf, wa'mur bil ma'ruf, perkara-perkara yang dianggap tidak pantas, walaupun itu bukan haram, bukan makruh, tapi itu dianggap tidak pantas, itu juga ditinggalkan. Ini bagian iqamatuddin juga. Mamanya kamu naik sepeda, itu boncengannya itu tidak ada, terus ada teman kamu, terus kamu taruh di setir itu, di di setir, tahu kan? Ini kan mana ada kitab yang mengatakan itu haram, Pak? Ini makruh juga tidak ada. Iya, tapi itu tidak ma'ruf. Itu perkara yang tidak pantas dikerjakan oleh santri. Naik sepeda motor 3 orang naik bareng-bareng, itu baru melihatnya saya sudah sakit mata saya. Itu mesti orang nggak benar itu otaknya itu. Karena apa? Sepeda motor itu untuk 2 orang. Kalau sudah untuk 3 orang, itu kalau orang yang punya perasaan lembut, ya nggak benar itu. Nggak pantas. Walaupun sama-sama laki-laki, nggak pantas. Berdempetan di depan umum seperti itu, kayak katak aja, kodok. Ini termasuk uruf yang harus dihidupkan, adab-adab dan apa itu hal-hal yang dianggap istilahnya orang Jawa ora ilok itu dilakoni. Ini bagian daripada iqamatuddin. Pakai pakaiannya yang tertib, kalau pakai surban yang tertib, baju yang tertib. Bagaimana Nabi dulu mengajari para sahabat untuk berserban. Ada sahabat yang serbannya tidak rapi, langsung diserbani sendiri oleh Nabi. Ini bagian daripada iqamatuddin. Bukan berpakaian seenaknya supaya diangkatkan jazab jadi wali. Wali gendeng apa wali? Itu bukan seperti itu yang dikehendaki dalam agama itu. Tertib, semua tertib. Urusan apapun tertib. Kalau beli pentol di pinggir jalan, itu iqamatuddin bukan tuh? Sudah tempatnya di pinggir jalan. Dan itu loh makanan yang kamu makan itu penuh dengan penyakit itu. Itu yang dicor-cor merah-merah itu penuh penyakit itu. Itu kalau lama-lama bisa membuat masalah dalam kesehatan. Belum lagi itu pentolnya itu sendiri. Wah, nggak tahu sembelihannya bagaimana. Ini bagi thalibul ilm dijauhi. Apalagi makannya berdiri lagi di pinggir jalan. Nanti kalau kiai lewat lari. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita jauhi, ini bagian dari iqamatuddin. Makanya makan yang baik. Maka dalam kitab taklim itu dikatakan kalau orang makan di pasar itu sudah bertentangan dengan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan seorang muslim itu jaga. Bahkan dalam beberapa kitab fikih dikatakan orang nggak mau pakai kopiah itu saja juga sudah bertentangan dengan muru'ah. Sehingga dia tidak layak untuk jadi saksi di muka hakim. Nah, orang nggak mau pakai kopiah undal-undul itu orang yang sudah tidak menjaga kehormatan. Maka orang begitu kalau jadi saksi nanti bisa banyak bohong. Maka nggak bisa disaksi. Orang makan di pasar bertentangan dengan muru'ah. Jadi ada dalam istilah fikih muru'ah. Muru'ah itu orang itu harus menjaga pantasnya dia itu apa. Kalau dia ini kiai ya pantasnya kiai itu bagaimana. Kalau dia itu santri, pantasnya santri itu bagaimana? Itu juga bagian menjaga muru'ah, itu juga bagian daripada agama. Mahfum ya kan? Namanya apa? Muru'ah. Muru'ah itu menjaga kepantasan. Seorang santri pakai blue jean, terus apa itu rambutnya dinaikkan ke atas.
Ditanya, kamu kenapa kok begitu? Dalam kita tuh nggak ada begini haram. Kamu itu ngajinya tidak lengkap, tapi ini bertentangan dengan muruahnya seorang santri. Ini kalau anak SMP, saya biarin aja, pantas. Sholat saja belum bisa, begitu sudah lumayan mau sholat. Ini kalau santri begitu tidak muruah. Muruah itu bagian dari agama. Orang itu meletakkan sesuatu sesuai dengan pantasnya, itu termasuk bagian dari muruah. Nah ini orang-orang yang sekarang diabaikan, sehingga suasana kehidupan Islam itu hilang. Ustadz pakai celana, pakai kaos saja, nggak pakai kopiah, ngajar Al-Quran. Itu kemarin saya sholat di Bangil sana. Imamnya itu loh, kayak celana, pakai kaos, nggak kopiahan. Ustadz itu, saya itu ya hati saya itu sakit gitu. Sholatnya sah memang, tapi tidak muruah itu namanya, tidak menjaga kehormatan kedudukan dia sebagai imam. Sayyidina Rasulullah SAW kalau menemui tamu maka beliau memakai pakaian yang bagus, yang mahal. Karena apa? Untuk menjaga kedudukan beliau sebagai seorang pimpinan umat ini, tidak sembarangan. Gitu ya.